kita nantikan yaitu pengajian inti sekaligus dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Ustadzah Hajah Dr. Randa Ita Hiliati Thohir. Kepada beliau kami persilakan. Maaf Ibu salah. استغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله بسيف المجاهدة بالحكمة والكلام. Angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah baina zuhri wal ashr. Mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang diijabah sama Allah, doa yang membuka pintu langit, doa yang menjauhkan kita dari segala bala dan musibah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufran wa fusuqa wal 'isyan waj'alna ya Allah min ahli al-khair wal 'irfan bijudika ya aziz wa ya ghaffar ya karim wa ya sattar ya mujib as-sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Ashabul fadilah, hadratul mukarramin, segenap para alim, segenap para ulama, para orang tua dan yang dituakan, segenap pimpinan-pimpinan majelis salim yang hadir, bil khusus Ustadz Sukidi dan juga Ustadzah Hamidah serta Ibu Sunarti, pimpinan Majelis Taklim kita, mana Bu Sunarti? Para pimpinan majelis gabungan kan ya? Pimpinan Majelis Taklim yang hadir, para hujjaz jamaah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam selalu dan senantiasa terlimpah tercurah kepada pemimpin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, para pengikut yang selalu dan senantiasa istiqomah di jalannya. Doa kita semoga di yaumul qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Insyaallah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kaki sehat kaki? Alhamdulillah. Kaki aman? Aman. Dengkul. Aman. Leher? Aman semua. Dompet aman. Dompet makanya agak meriang dikit ya. Iya. Tapi masih sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Anak-anak PK Islam kan kayak gitu ya. Hari ini Allah pertemukan kita, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tidak kembali kita dari majelis ini kecuali Allah berkenan memberikan ampunan buat dosa kesalahan kita. Ya. Tadi saya datang di sini ada ustadzah yang menyampaikan kepada ibu mengenai sebuah ayat yang fadilahnya luar biasa. Yang kalau udah hafal tuh udah cakep banget, dan rezekinya nggak bakalan diputus sama Allah. Mengalir kayak air zam-zam. Air zam-zam. Air zam-zam. Amin. Air zam-zam.
putus-putus ke air Zam-Zam. Mau jutaan orang bawa yang 5 liter, yang 10 liter kembali ke tanah air, rezekinya nggak putus-putus. Makanya disebut dengan ayat 1000 dinar. Hafal? Yang tadi berhubungan coklat pada hafal semua. Saya tadi masuk kemari, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita sering kali membaca Al-Quran. Kita sering kali qiraat, tapi kadang-kadang kita juga suka nggak membawa hati kita pada saat kita membaca Al-Quran, ya. Dan yang paling parah aja kita nggak ngerti apa yang kita baca, itu tuh. Betul? Ibu baca Yasin, Masya Allah, tabarakallah. Bangun tidur aja nggak dengar orang baca Yasin, ibu bisa ngikutin. Apalagi urusan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Apa banget sampai 3 kali. Betul. Ayat 12 tuh paling luar biasa. Ada yang tahu ayat 12? Jangan pakai nyontek, jangan pakai nyontek. Jangan pakai nyontek. Kasih gocap nih. Ada yang hafal enggak? Beneran? Jangan pakai nyontek. Tunjuk tangan ayat 12 yang hafal. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, jangan pakai mukanya ke bawah. Yang hafal ayat 12 surat Yasin. Ini saya pengen melanjutin sama Ustazah aja di pembicaraan saya. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Pengen nyontek ke 3, habis. Inna nahnu nuhyi wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ucap tau. Lewat ya, Masya Allah. Padahal itu kalau saya ambil aja ujungnya, ibu bisa ngikutin. Ada yang tahu artinya? Ada. Ayatnya aja dia kagak tahu, lagi tahu artinya. Ya. Inna nahnu nuhyil maut. Inna nahnu nuhyil maut. Allah yang menghidupkan segala yang mati. Dari yang gak ada dijadiin sama Allah, diwujudin konkretnya pada saat dia di dalam perut ibunya, dilahirin pada saat dia di dunia. Masya Allah, ya. Pertumbuhan dari kecil kemudian besar, dewasa, tua, renta, ya kan? Gigi daripada copot, atu gigi copot, badan kan itu udah mulai tuh. Kemudian nggak ada, diwafatkan oleh Allah, dijadikan lagi sama Allah, ya kan? Pada hari dimana tidak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil maut. Bahkan sebagian para mufassir mengatakan gak cuma sekedar manusia secara zahir. Hati yang udah mati juga kalau Allah berkehendak bisa dihidupkan kembali. Iman yang sudah mati pun kalau Allah berkehendak bisa dihidupkan kembali. 1. Makanya kita gak boleh menjadikan diri kita sebagai Tuhan, menilai-nilai amalan orang lain, mencelak-celak perbuatan orang lain, ya. Kenapa sih dia nggak mau ibadah? Orang udah tua, ngaji kayak kata kita. Betul. Kalau Allah mau berkehendak, jadi gampang banget. Good? Ya. Hati yang sudah mati, keimanan yang sudah mati. Jadi kita nggak boleh berkomentar, Ustazah, jangan, itu wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasnya kita adalah berdoa. Apalagi yang kita doain ini yang lagi sedang dalam keadaan rendah keimanannya, punya pertalian nasab kepada kita. Doain ya Allah, berkahi keimanannya, kembalikan kepada fitrahnya ya Allah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua yang dilahirkan dari rahim seorang ibu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Makanya tugas kita lah menjaga keimanan. Tugas kita lah menjaga kesucian fitrah kita sebagai seorang manusia sampai nanti kita pulang lagi kepada Allah. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ya, penghuni langit semuanya berkumpul, Masya Allah. Yang meninggal orangnya baik, yang meninggal yang menjaga fitrah dirinya, dia berilmu, dia beramal, dia kembali lagi kepada Allah. Kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan wadkhuli. Ini ucapan yang paling kita nanti-nantikan, kalimat yang paling kita rindukan sepanjang kita hidup di dunia. Ketika kita wafat, kata Allah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang soleh, wahai jiwa yang fitrah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ku ridho kepadamu dan kau pun ridho kepadaku. Ini pembicaraan dua arah nih antara Allah dengan makhluknya. Kata Allah, sini, kembali pulang sama diriku, saya ridho. Kamu pintar, kamu soleh, kamu beriman, kamu jagain keimananmu dari awal dulu pada saat di dalam rahim ibumu, sampai kamu kembali lagi kepadaku, fitrahmu dalam keadaan suci, fitrahmu dalam keadaan benar. Wadkhuli fi ibadi. Jangan di situ kumpulnya, sini kumpul bareng orang-orang yang soleh, banyak orang-orang yang beriman, para alim dan ulama, orang-orang yang baik, kumpulnya di sini, kumpulnya rombongannya di sini, bukan di situ. Di mana ya Rabb? Wadkhuli jannati, di dalam syurga. Tunjuk tangan yang kepengen nanti disambut sama Allah dengan kalimat yang demikian. Tunjuk tangan. Ada yang nggak mau? Semua mau. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Habis-habis kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Dua yang kita minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Jannah dulu apa ridho dulu yang kita minta sama Allah? Ridho. Surga adanya di belakang ridhonya Allah. Ibu minta surga, tapi kalau kita belum dapat ridhonya dari Allah, nggak jadi masuk. Makanya kemarin selama bulan puasa kita minta Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sakhatik, murkanya Allah yang paling kita takut. Ya, kalau Allah udah murka kepada kita, wanarnya dapat. Makanya yang kita minta Allah jangan sampai murka dulu sama kita, jangan sampai marah dulu Allah sama kita. Wanar masih bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya, apa yang kita minta tersalit sama Allah, Bu? Inna nahnu nuhyil maut wa naktubu ma qaddamu. Apa artinya? Boleh nyontek, boleh, tapi nggak ada gocap. Nyontek kan? Wa naktubu ma qaddamu. Apa artinya? Dan Allah lah yang mencatat seluruh catatan-catatanmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang manusia enggak melihat, Allah lihat. Yang manusia enggak dengar, Allah dengar. Yang manusia enggak tahu, Allah tahu. Kiraman katibin. Siapa kiraman katibin? Rakib. Catat terus. Makanya tugas kita bikin catatannya yang bagus, bikin esainya yang bagus, sehingga yang sibuk adalah malaikat raqib aja, karena Allah mencatat tuh seluruh catatan-catatan kita. Wa atharahum, dan peninggalan-peninggalan kalian. Kalau kita meninggal, kita ninggalin apa coba? Warisan. Ada emang punya warisan.
Punya. Wa atharahum, ada anak yang kita tinggalin, betul? Apalagi ada harta yang kita tinggalin, ada suami yang kita tinggalin, ada zuriyah yang kita tinggalin, masya Allah. Bu, ternyata hidup kita nggak cuma buat sekarang. Besok pada saat kita udah nggak ada di permukaan bumi, kehidupan kita masih terus tercatat melalui kehidupan anak-anak kita, melalui perilaku anak kita, melalui harta-harta peninggalan kita, menjadi catatan buat diri kita. Jadi tugas kita cuma satu, bagaimana caranya kita meninggalkan sesuatu yang baik, keturunan yang baik, harta yang baik, perbuatan yang baik. Jadi besok kalau kita meninggal, ada orang menyebutkan nama kita yang kebayang kebaikan-kebaikan yang kita pernah kerjain. Kita cuma pengen kayak begitu doang. Kalau kita udah wafat, kedengeran kita meninggal dunia, ada orang yang nangis. Kenapa dia menangis? Kehilangan kebaikan yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Ini kenapa pada diam? Wa atharahum, ya Allah. Ini kadang-kadang kita tuh fokus sama ibadah buat diri kita sendiri, kita lupa sama anak kita. Ya, kita nggak jagain anak kita, kita nggak pelihara harta keturunan kita, sehingga pada saat kita meninggal, kehidupan kita masih jalan tuh lewat anak kita, lewat harta kita, ya Allah. Ketika dia melakukan kebaikan, menjadi jariyah buat diri kita, menjadi pahala buat diri kita. Assalamualaikum ahli kubur. Waalaikumsalam. Malaikat datang, ini pahala apa? Malaikat, ini pahala kebaikan dari anakmu di dunia. Dia beribadah, dia berdoa, dia bersedekah, dia membaca Al-Quran yang pahalanya diniatkan untuk dirimu, wahai ahli kubur. Amin. Amin. Emang sekali-kali kudu kita ngomongin yang kayak begini, Bu. Jangan healing melulu, jalan-jalan melulu, ya. Sekali-kali kita menasehati diri kita, dzikrul maut. Bagaimana ya keadaannya kalau saya udah nggak ada nanti, ya? Gitu ya, Bu? Terus bagaimana Ustazah kalau keturunan kita dia nggak berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bermaksiat, datang tuh siksaan buat diri kita. Ini kenapa malaikat? Ada apa ini kok tiba-tiba saya dihukum lagi? Ada apa tuh ya? Anak kamu melakukan kejahatan, anak kamu bermaksiat, kamu nggak didik, kamu nggak ajarin, kamu nggak kasih contoh. Aku, betul nggak, Bu? Wa atharahum, masya Allah. Ada harta kita kemarin kumpul-kumpulin, ya Allah. Giliran kita meninggal, masya Allah. Dibenahin. Mana yang bilang warisan tadi? Dibenahin. Kita nggak jadi apa-apa. Makanya sekarang wa atharahum, ibu ninggalin aja peninggalan ibu. Setiap hari jangan tidak pernah melakukan kebaikan. Setiap hari jangan tidak pernah bersedekah. Azam kepada Allah, jadikan sebagai simpananku, ya Allah. Jadikan sebagai kifarat ayah dan ibuku, ya Rabb. Jadikan sebagai cara, sebagai wasilah Kau muliakan keturunan-keturunanku nantinya, ya Allah. Amin. Sedekah, jangan amin. Sedekah. Azam pagi-pagi. Matahari belum terbit udah duluan kita, ya Allah. Aku berwasilah kepada sedekah subuhku, ya Allah. Jadikan ampunan ayah ibuku. Jadikan sebab Kau muliakan ayah dan ibuku, ya Allah. Jadikan sebab Kau angkat derajat putra putriku, ya Allah. Jadikan sebab di mana Kau simpan diriku di dalam kebaikan-Mu, ya Allah. Apa aja boleh, Bu, ibu minta. Ibu berazam dengan kebaikan. Apalagi kalau habis melakukan kejahatan, ikutin kejahatan kita dengan kebaikan sebagai kifarat, sebagai pengubur dosa kesalahan kita. Insya Allah. Ada yang rutin sedekah subuh? Udah rutin semuanya? Alhamdulillah. Ustazah, saya mau bawa sedekahnya nanti siang, nggak apa-apa, niatnya pagi-pagi aja. Taruh di dompet, pisahin yang udah diniatin berapa sedekah subuhnya, pagi berapa sedekah subuhnya. Goceng. Goceng.
Rutin. Kumpulin satu dompet, nanti siang mau ngaji ambil dari situ. Berapa kali kita beramal, ambil dari situ. Besok tambahin lagi. Jadiin tempat tuh jadi saldo buat diri kita terus kebaikan. Yang ini buat yatim, yang ini untuk majelis, yang ini untuk musola dan lain sebagainya. Masya Allah. Malaikat nyatetin, berkahi rezekinya lagi Allah. Mudahkan segala urusannya Allah. Kabulkan hajatnya Allah. Kan pagi malaikat doa. Insya wa atharahum wa kulla syai'in asaynahu fi imamin mubin. Simpan sama Allah. Buku catatan kita disimpan ya di buku induk. Di mana? Lauhil Mahfuz. Sekarang orang nggak jadi aneh. Di masjid nih, misalnya ada kotak amal di sini, pasang CCTV, ya. Besok pas dibuka, kotak amalnya hilang. Coba lihat lagi di CCTV yang semalam. Iya, jam 1 nggak ada orang, jam 2 nggak ada orang, jam 3 nggak ada orang. Ternyata jam 3 lewat, ada tuh laki-laki ngebuka kotak amal, dilihatin. Oh benar ternyata, ya. Oh benar. Kira-kira percaya nggak kalau hal yang kayak begini yang bakal kita alami nanti di Lauhil Mahfuz? Amalan ibadah kita dari mulai kita umur 15 tahun akil balik sampai kita nanti pulang kepada Allah, ada buku-bukunya yang bakal dibuka nanti di hadapan Allah. Ya, di 10 Sya'ban buku catatan kita tuh udah selesai, diganti lagi buku yang baru. Simpan sama Allah. Besok yudhiluhum tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dibukalah yaumal hisab, yaumal midan. Panggil bulan binti bulan, ya. Dibukain catatannya satu demi satu, masya Allah. Enggak, malaikat saya nggak berbuat kayak gitu. Nih apaan catatannya? Dibuka video itu. Tuh, kemarin pulang ngaji dari Al-Barokah kemana? Gitu ya, Win? Udah disimpan sama Allah di Lauhil Mahfuz. Makanya Rasulullah bilang, Ishma syi'ta. Kamu mau bikin apa di dalam kehidupanmu? Ishma syi'ta, berbuat apa aja. Fa innaka mayyitun. Hati-hati, kamu bakalan mati. Jangan kejem-kejem banget jadi orang. Jangan jahat-jahat banget jadi orang. Jangan lemes-lemes banget itu mulutnya. Tahu lemes? Lemes. Apaan aja pengen diomongin, lihat apa aja pengen diomongin. Bu, ibu, kalau ada orang 2-3 lagi ngomongin, lagi bicara, ibu jauh, ibu gak usah bingung. Pengen tahu omongan dia apa, lihat dari mimik mukanya. Mulutnya kalau udah maju-maju, matanya kalau udah pelorok-pelirik, nah udah jelas dia lagi ngapain, udah ketahuan. Ya, hanya hati-hati kalau lagi gibah tuh pasang kaca, jangan-jangan. Nggak tahunya yang diomongin datang langsung. Oh yang lagi gitu. Udah jelas yang kayak gitu. Ya, ada yang begitu ada. Ada. Hubungannya warna coklat muda. Astagfirullah. Jangan orang yang dengar ngomongan kayak gitu, ibu tambah udah jauh tambah kepo, mau tahu aja, ya. Rasulullah bilang, "Aishma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu." Siapa di dunia yang kamu cintai? Siapa yang kau paling kasihi? Siapa yang paling kau sayangi? Silahkan, kata Allah. Kata Rasulullah, "Ishma syi'ta fa innaka mayitun wa habib ma syi'ta fa innaka mufarriku." Tapi ingat ya, kamu bakalan berpisah dari apa yang kamu cintai. Jangan keterlaluan cinta sama suami. Jangan keterlaluan cinta sama anak. Jangan keterlaluan cinta sama harta. Fa innaka
mufarriquhu, semua bakalan berpisah dari dirimu. Percaya enggak? Percaya enggak omongannya Rasulullah? Percaya. Gimana enggak percaya? Kita meninggal aja lagi kita kagak ikut. Kawin lagi. Oh, dia yang ngomong sendiri dia. Bukan kita, dia yang ngomong. Ya, harta yang kita kumpulin, yang kita sayang-sayangin, ya Allah, besok kita meninggal ada nggak yang dibawa? Ya, amal yang kita bawa. Wa'mal ma syi'ta fa innaka muzziun bih. Beramallah, berbuatlah, karena semua ada yang merhatiin, ada yang melihat. Muraqabahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya udah berhenti cari penilaian manusia, berhenti. Dikit-dikit, kalau orang ngomong gini gimana? Dikit-dikit, kalau orang begini bagaimana? Kita lebih peduli bagaimana diri kita di hadapan manusia dibandingkan diri kita di hadapan Allah. Betul? Ya. Kelihatan bagus, sempurna, dermawan, baik, soleha, pinter. Soalnya pengen kayak gitu melulu. Makanya nggak asing kalau apa-apa pengen dipamer, semuanya dipamer, aku jadi status WA. Tadi kita lagi liburan apa aja dah. Yang sono jalan ke sini, yang tadinya emang lu doang yang bisa begini, lihat nih, gue besok mau begini. OTW, padahal dia nggak kemana-mana, OTW aja. Saking panas tuh sama tetangganya, betul. OTW, gambar yang mana tahu diambil aja sama dia. Iya bu ya, gambar OTW, tetangganya hubur. Dia pergi lagi, padahal foto yang dulu, dia nggak kemana-mana, di rumah aja. Ada yang sering begitu? Sini depan, sini mana dia orangnya? Gak usah saing-saingan yang kayak gitu, ya, Bu. Yang ada tuh inspirasi kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita share sehingga orang lain tuh mau melakukan kebaikan dasar karena melihat kebaikan yang kita lakuin, ya. Makan sono, makan sini, dibagi kagak dibagi lewasnya. Itu udah ketahuan makan, belum lagi yang puasanya, belum lagi yang qiyamul lailnya, belum lagi yang baca Qur'annya cuma selembar, foto. Yang ketawanya kenceng dia deh tuh orangnya. Ya Bu, belum lagi yang sholat malam, ya Allah, semuanya mau dipamerin. Terus buat Allah yang mana? Buat Allah yang mana? Kalau semuanya buat manusia, yang buat Allah yang mana? Besok kita klaim semua amal kebaikan kita. Apa kata malaikat? Kan udah semua banyak manusia mau muji kamu. Udah gak ada catatannya lagi. Lu. Yuk, besok tanggal 28, ini kita tanggal 1 Muharram. Jadikan itu momentum kita untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Baikin lagi, perbaikin. Yang udah baik semakin baik, yang belum baik menjadi baik. Insya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man tala umuruhu hasuna amaluhu. Umurnya nambah, kebaikannya juga semakin bertambah. Insya Allah. Janji. Pengen bikin bagus lagi kehidupan kita, pengen meng-create kehidupan kita sebagai kehidupan yang ujungnya adalah husnul. Ayo kita baca Fatihah, kita doain diri kita semuanya sehat, banyak umur dalam taat ibadah kepada Allah, ya. Tawakal kepada Allah, setiap hari berbicara kepada Allah, la haula wala quwata hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Serahin kehidupan kita kepada Allah, ya. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Sama-sama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Astagfirullahaladzim wa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ftah minal khairi kulla mudlan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa umran tawilan wa sabran jalilan wa amalan mutaqabbalan wa qalban khasi'an wa lisanan dhakiran wa awladan salihan wa niyatan khalisan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sama-sama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.